Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambut Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini pertama ada organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria ini terdapat organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar ini terdiri dari penis, buah zakar, dan skrotum. Nah, penis sendiri terdiri dari jaringan-jaringan otot ataupun jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk populasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Kemudian ada buah zakar dan skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Nah, lanjut ke organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam yaitu organ yang tidak tampak dari luar. Nah, yang pertama itu ada testis. Testis sebenarnya adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum itu dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum akan mengembang. Jika suhu dingin, skrotum akan mengurut sehingga testis lebih hangat. Nah, kemudian ada testis ataupun gonet jantan yang berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir ataupun skrotum. Testis berjumlah sepasang. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh satu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproses sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Kemudian ada tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma. Tubulus seminiferus. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Di jaringan epitel terdapat yang pertama itu saluran reproduksi atau saluran pengeluaran atau tubulus seminiferus. Saluran reproduksi maksudnya tempat sperma keluar atau jalan lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Nah, terus ada juga epididymis, yaitu berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens itu berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Nah, vas deferens atau saluran sperma ataupun ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens sendiri tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam jaringan kelenjar prostat. Kemudian ada ductus ejaculatorius yang merupakan saluran yang pendek dan berfungsi untuk menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian ada uretra sendiri merupakan saluran panjang yang merupakan terusan dari saluran ductus ejaculatorius dan terdapat di dalam penis. Selanjutnya pada pria ini juga memiliki vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berjumlah sepasang, terletak di bagian bawah dan atas kantung kemih, merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantong semen. Menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian ada juga kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kandung kemih.
Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian setelah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper atau yang merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper ini menghasilkan getah yang bersifat alkali ataupun basa. Selanjutnya itu ada organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita yang luar itu terdiri dari satu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan ataupun keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina dapat ditemukan itu selaput darah. Selanjutnya itu ada vulva, merupakan suatu celah yang terdapat dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayor yang merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luar dan membatasi vulva. Kemudian labium minor yang merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Kemudian organ reproduksi dalam ini terdiri dari yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Kemudian ada juga progesteron yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Ovarium ini diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel sendiri adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Kemudian ada fimbriae yang merupakan serabut ataupun silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium yang berdekatan dengan saluran oviduk. Kemudian selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong ataupun membesar dan berdekatan dengan fimbriae. Berfungsi untuk menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Kemudian ada juga tuba Fallopi yang merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum. Kemudian ada juga oviduk. Nah, oviduk ini merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia yang terdapat pada dindingnya. Nah, oviduk ini sendiri berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, yang selanjutnya ada rahim yang merupakan organ yang berongga dan berotot yang berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil. Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus sendiri mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu perimetrium dan endometrium. Perimetrium yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Kemudian ada endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan memburu bersamaan dengan sel ovum matang. Kemudian ada cervix yang merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut sebagai rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina. Dan sebagai jalan keluarnya, janin dari uterus menuju saluran vagina. Kemudian yang selanjutnya ada klitoris. Klitoris sendiri merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Sering di organ utamanya sendiri adalah ovarium, oviduk, dan uterus dan vagina. Kemudian ada selanjutnya ada gametogenesis. Nah, gametogenesis sendiri adalah pembuahan sel gamet ataupun sel kelamin yang terjadi di organ pria maupun wanita.
Terdiri yang pertama itu ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa dibentuk di dalam tubulus seminiferus dipengaruhi oleh beberapa hormon. Nah, yang pertama itu ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Kemudian ada hormon LH yang berfungsi untuk merangsang sel Leydig. Nah, sel Leydig ini berguna untuk memperoleh sekresi testosteron. Kemudian spermatogenesis sendiri berlangsung selama 74 hari sampai terbentuk sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Selanjutnya itu ada oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum atau sel telur. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi, sedangkan pada mamalia disebut estruasi. Dapat diartikan sebagai seluruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Nah, proses oogenesis ini sendiri, oogenesis ini terjadi di ovarium. Nah, di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer yang terbentuk sejak bayi lahir. Ketika masa puber, oosit primer melakukan pembelahan meiosis, yaitu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar ataupun polosit primer. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Nah, proses oogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, FSH yang tadi berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel di sekitar sel ovum. Nah, yang kedua itu hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Yang ketiga ada hormon LH yang berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pembentukan sel ovum. Nah, yang terakhir itu ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Nah, selama 28 hari sekali sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Nah, sel telur ini yang telah matang dan mengalami peristiwa ovulasi selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum setelah masa menopause, yaitu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang karena sudah tidak menghasilkan hormon, sehingga berhentinya siklus mens itu di sekitar usia 45 sampai 50 tahun. Nah, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.